Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Ayu Paramundita dengan NPM 5201911009 dari Prodi Informatika Medis ingin menjelaskan hasil tugas UAS pada mata kuliah Big Data. Untuk soal yang pertama yaitu dari cuplikan teks di bawah ini terkait mengenai bidang olahraga. Jelaskan maksud dan langkah-langkah dari proses di bawah ini yang dilakukan untuk data teks di atas. Nah, untuk langkah proses di bawah ini merupakan salah satu proses yang dilakukan pada saat pre-processing, yaitu tokenizing. Tokenizing tersendiri berguna untuk menghilangkan angka dan tanda baca yang kurang berguna pada data di atas. Selain itu juga digunakan untuk memisahkan data selain itu juga digunakan untuk memisahkan beberapa bagian dengan langkah-langkah menghapus atau mereplace retweet, replace hashtag, replace link web pada data, dan lain-lain. Kemudian untuk menu STEAM ini berguna untuk mengubah huruf kecil menjadi besar dan juga menghilangkan kata berimbuhan menjadi kata dasar. Kemudian untuk soal selanjutnya adalah climate and weather merupakan salah suatu kondisi yang berbeda di setiap negara. Dalam menggunakan media sosial Twitter, climate and weather apakah memiliki pengaruh terhadap cara berkomentar di hasil analisis dari penggunaan pada tiap negara? Nah, untuk soal yang nomor 2A ini, ambil data dari Twitter mengenai climate and weather minimal 500 kata. Untuk langkahnya, sebagai berikut. Untuk cara pada nomor 2 yang A, ambil data dari Twitter mengenai climate and weather minimal 500 kata. Nah, untuk caranya yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengoneksikan RabbitMiner kita pada Twitter terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah mengoneksikan RabbitMiner saya dengan Twitter. Nah, ini sudah terlihat, lalu kita tarik ke panel proses. Setelah itu kita cari pada panel operator search Twitter. Kita tarik juga pada panel proses. Pada search Twitter ini, parameter search Twitter, untuk bagian query ini kita ketikkan tema yang akan kita munculkan. Nah, pada soal diperintahkan untuk mengenai climate and weather. Kita ketikkan saja, dan minimal data yang kita munculkan adalah 500, dan kita ketikkan 500 di sini. Untuk selanjutnya yaitu select attribute. Kita dapat mencarinya pada panel operator, lalu kita tarik pada panel proses. Select attribute ini berfungsi sebagai untuk menyesuaikan kolom yang akan kita gunakan untuk memunculkan data apa saja yang akan kita munculkan. Nah, pada parameter select attribute ini, untuk atribut file type-nya kita pilih single dan atributnya text. Nanti kita akan memunculkan teksnya. Kemudian untuk cara yang selanjutnya, untuk yang 2B, soalnya yaitu olah kata yang didapatkan dari Twitter untuk mendapatkan visualisasi data. Jadi kita akan melakukan visualisasi. Sebelum melakukan visualisasi, kita harus membersihkan data-data seperti
membersihkan kata-kata yang tidak penting seperti hashtag, retweet, link web yang terdapat pada data Twitter. Caranya dengan cara replace, kita dapat menemukannya pada panel operator. Ini kita tarik pada panel proses. Nah, untuk replace yang pertama yang akan kita hilangkan adalah link web yang terdapat pada data dengan cara menuliskan http://. Nah, ini akan menghilangkan link web yang terdapat pada data yang kita ambil dari Twitter. Untuk yang selanjutnya adalah yang kedua, ini kita menghilangkan retweet. Nah, di sini kita ketikkan rt spasi @.bintang.2 spasi. Nah, ini berguna untuk menghilangkan retweet-retweet yang terdapat pada data yang telah kita ambil pada Twitter. Untuk replace yang ketiga yaitu di sini menghilangkan hashtag. Untuk menghilangkan hashtag bisa kita ketikkan hashtag #, tanda tanya, dan juga spasi. Dan yang terakhir adalah menghilangkan @. Nah, untuk menghilangkan @ tersendiri dengan cara mengetikkan @, tanda tanya. Setelah itu, kita menggunakan replace missing value. Replace missing value ini digunakan sebagai untuk mengetahui data kita ada yang missing atau tidak. Kalau ada yang missing, maka akan dihilangkan dengan replace missing value ini. Lalu kita koneksikan dan coba kita jalankan untuk mendapatkan sebuah hasil. Nah, setelah kita jalankan akan menghasilkan seperti ini. Jadi seperti @retweet, kemudian link web, hashtag sudah tidak ada pada data yang kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita menggunakan nominal to text. Karena di sini kita membutuhkan data teks. Jadi, jika terdapat data yang berbentuk nominal akan digantikan menjadi teks. Kemudian, di sini kita menggunakan juga proses dokumen from data untuk melakukan sebuah proses di dalamnya. Untuk proses dokumen from data ini, jikalau kita klik 2 kali akan menampilkan halaman seperti ini yang dapat kita gunakan untuk melakukan tokenizing. Nah, untuk tokenizing ini, kita ketikkan saja pada panel operator, lalu kita tarik. Kemudian, kita menggunakan transform case. Ini digunakan untuk mengubah kata dalam data kita akan menjadi huruf kecil semua, jadi disamaratakan. Dan juga yang terakhir kita menggunakan filter tokens by line. Nah, setelah itu kita kembali pada panel proses yang utama. Sini kita menggunakan word list data untuk melakukan visualisasi.
Itu coba kita jalankan terlebih dahulu. Dan berikut ini adalah hasil dari tokenizing yang sudah kita lakukan. Jadi ini adalah kata atribut name. Dan di sini adalah total jumlah dari kata tersebut. Kemudian untuk kita melakukan visualisasi, di sini tidak terdapat visualisasi, jadi kita akan melakukan tahapan selanjutnya. Nah, begitu kita melakukan, kita dapatkan menu sort ini. Sort ini berfungsi untuk sorting data yang akan kita visualisasikan. Kita koneksikan. Nah, untuk itu pada parameter sort, pada atribut name-nya kita ketikkan total dan sorting order-nya kita pilih descending. Kita apply. Setelah itu kita di sini menggunakan filter example range. Karena kita akan menentukan berapa banyak kata yang akan kita visualisasikan. Karena untuk kata yang dapat divisualisasikan menggunakan word cloud itu tidak boleh lebih dari 500 kata. Jadi di sini saya menggunakan hanya 50 kata saja. Kita ketikkan di sini. Kita koneksikan dan kita coba jalankan. Setelah kita jalankan, maka akan menghasilkan data seperti ini. Ini adalah jumlah data terbanyak, jumlah kata terbanyak yang muncul, seperti itu. Jadi kita hanya ambil 50 data, sampel data saja. Kemudian untuk di sini ada visualization, kita klik saja, dan di sini saya visualisasinya menggunakan word cloud dan akan menampilkan hasil seperti ini. Yang terdapat di sini adalah yang muncul merupakan kata terbanyak yang muncul pada data. Nah, untuk soal yang C, yaitu buat sentimen analisis mengenai kalimat and whether terhadap ujaran positif. Jadi di sini kita akan melakukan penilaian dari sebuah data yang sudah kita ambil tadi, dinilai apakah kalimat tersebut termasuk positif atau negatif. Nah, caranya setelah data yang sudah kita lakukan pre-processing dan juga visualisasi, maka datanya kita simpan terlebih dahulu pada grid Excel. Kita simpan di sini. Sini saya memberi namanya jadi UAS Big Data. Langsung kita open dan akan otomatis tersimpan pada file kita dan akan kita buka terlebih dahulu. Nah, ini adalah data yang tadi sudah kita buka. Lalu di sini terdapat sebuah kalimat dari data yang sudah kita ambil tentang kalimat dan whether.
Nah, di sini kita akan menilai kalimat ini termasuk positif atau negatif. Dan cara menuliskannya manual, ini termasuk positif, kita tulis saja. Ini negatif. Setelah itu nanti kita akan isi hingga selesai. Nah, itu tadi adalah cara-cara untuk sentimen analisis mengenai kalimat dan nida terhadap ujaran positif. Jadi, kita tuliskan manual hingga bawah nanti. Nah, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.